Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah logika dan retorika, kepada Ibu Zulfan Nafisa MTHI, dan juga teman-teman komunikasi penyiaran Islam, dan juga teman-teman online yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita diberi nikmat kesehatan dan bisa diberi nikmat sempat sehingga dapat melihat video ini dalam keadaan sehat dan hati yang tenang. Dan jikapun ada yang kurang sehat, semoga Allah melimpahkan nikmat kesehatan baginya. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun dan memperjuangkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan ini, izinkan saya Haiza Luismatul Ulya untuk memberikan sedikit tentang adanya kita sebagai anak untuk menghormati orang tua, atau bisa kita sebut sebagai birrul walidain. Terkadang kita sebagai anak lupa untuk lebih menghormati, menyayangi, bahkan menyempatkan sedikit waktu kita kepada orang tua. Dan terkadang kita masih mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas selayaknya anak kepada orang tua, sehingga dapat menyakiti hati orang tua kita. Ayat Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wala tarhamhuma wa qul lahuma qaulan kariman. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada bapak dan ibumu. Jika salah keduanya atau kedua-duanya masih berusia lanjut dalam pertumbuhanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan dan hendak berbuat baik kepadanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepadanya. Surah Al-Isra ayat 23. Dalam kitab Birrul Walidain diceritakan seorang pemuda yang dijanjikan surga oleh Allah dan bertetangga dengan utusan Allah, yakni Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itu Nabi Musa diberi wahyu akan kabar bahwa dirinya akan bertetangga dengan seorang pemuda. Nabi Musa penasaran, amalan apa yang dibuat oleh pemuda itu sehingga dia bisa bertetangga di surga denganku dan dijanjikan surga oleh Allah. Bahkan orang soleh pun tidak bisa mendapatkannya. Setelah mencari tahu, Nabi Musa mengetahui bahwa pemuda itu adalah memelihara 2 ekor babi yang ia rawat selayaknya mereka manusia. Dan ternyata benar, kedua babi itu adalah orang tuanya yang dikutuk oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah karena dosa-dosanya. Pada saat itu Nabi Musa bertanya, "Wahai pemuda, kenapa engkau masih ingin merawatnya, padahal dia sudah berubah rupa menjadi babi?" Lalu pemuda itu menjawab, "Entah dosa apa yang dilakukan oleh kedua orang tuaku, tetapi itu urusan orang tuaku dengan penciptanya. Urusanku dengan orang tuaku masih sama, sebagai anak dan orang tua. Aku akan menghormati, menyayangi selayaknya dia orang tuaku. Dan aku tidak akan berhenti-hentinya untuk meminta ampunan kepada Allah akan dosa-dosa yang dibuat oleh kedua orang tuaku." Dari situ Nabi Musa mengetahui, pantas pemuda ini mendapatkan janji di akhirat nanti, yakni surga, dan bertetangga dengan utusan Allah, yakni Nabi Musa alaihi salam. Al-Habib Salim bin Abdullah pernah berkata, seseorang yang lebih takdim kepada seorang ulama dan meninggalkan kedua orang tuanya
sama dengan dia mendahulukan sunnah dan meninggalkan kewajiban. Sama halnya orang yang memakai imamah tapi auratnya masih terbuka. Sungguh tak pantas. Dengan itu kita tahu bahwa hukumnya durhaka kepada orang tua itu sangat besar dan nasabnya turun-temurun. Bahkan syafaat Rasulullah pun tidak dapat menolongnya, kecuali dengan pertolongan orang tuanya sendiri yang memberikan rahmat melalui Allah. Dari kisah tersebut, apakah kita masih ingin berdurhaka kepada orang tua kita? Apakah kita masih lalai untuk tidak mendoakan kedua orang tua kita? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Murka Allah pun terdapat murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, semua keridhaan yang kita miliki tergantung apa yang kita beri kepada orang tua kita. Jangan salahkan Allah jika urusan kita masih belum lancar. Jangan salahkan Allah jika kita masih terus gagal. Satu pertanyaan besar yang harus kalian jawab. Bagaimana urusanmu, hubunganmu dengan kedua orang tuamu? Untuk itu, marilah kita lebih menyayangi dan menghormati kedua orang tua kita, entah masih di sisi kita ataupun tidak. Sebelum menutup tausiah ini, marilah kita mengirimkan doa kepada kedua orang tua kita. Liridho ilahi wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Dan jika ada lebihnya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.